Arema FC, salah satu klub sepak bola legendaris di Indonesia, tengah menghadapi kritik dari para penggemarnya atas lambatnya pergerakan mereka dalam perekrutan pemain untuk musim Liga 1 2024. Sebagai klub yang dikenal dengan basis penggemar yang sangat loyal dan fanatik, keterlambatan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Mengapa Arema FC tampak lambat dalam mencari dan mendatangkan pemain baru? Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. 1. Perubahan manajemen dan staf pelatih. Salah satu alasan utama di balik lambatnya proses perekrutan pemain adalah perubahan di jajaran manajemen dan staf pelatih. Perubahan ini seringkali memerlukan waktu untuk menyesuaikan strategi dan visi baru. Direktur teknik baru, manajer, atau pelatih kepala membutuhkan waktu untuk memahami kebutuhan tim dan mengidentifikasi pemain yang cocok dengan gaya permainan yang diinginkan. 2. Evaluasi menyeluruh skuad existing. Arema FC sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuad yang ada. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan tim, serta performa individual pemain selama musim sebelumnya. Proses ini memakan waktu karena manajemen ingin memastikan bahwa setiap keputusan perekrutan didasarkan pada data yang akurat dan pertimbangan yang matang. 3. Keterbatasan anggaran. Faktor finansial selalu menjadi salah satu kendala dalam dunia sepak bola. Arema FC, seperti banyak klub lain, harus beroperasi dalam batas anggaran yang ketat. Mencari pemain berkualitas dengan harga yang sesuai dengan anggaran klub seringkali menjadi tantangan besar. Klub harus melakukan negosiasi yang cermat untuk mendapatkan pemain terbaik tanpa melampaui batas anggaran. 4. Persaingan dengan klub lain. Persaingan dalam mendapatkan pemain juga menjadi faktor penting. Banyak klub di Liga 1 yang juga berburu pemain berbakat, baik lokal maupun asing. Persaingan ini membuat Arema FC harus lebih berhati-hati dan strategis dalam pendekatannya. Klub harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mendatangkan pemain yang diinginkan, tetapi juga mampu mengamankan tanda tangan mereka di tengah persaingan yang ketat. 5. Regulasi dan kebijakan PSSI. Perubahan regulasi dan kebijakan dari PSSI terkait kuota pemain asing dan pemain lokal juga mempengaruhi strategi perekrutan Arema FC. Klub harus memastikan bahwa setiap perekrutan mematuhi regulasi yang berlaku, yang seringkali memerlukan penyesuaian strategi dan seleksi pemain yang lebih kompleks. 6. Fokus pada pengembangan pemain muda. Arema FC juga berfokus pada pengembangan pemain muda dari akademi mereka. Klub ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan pemain dari luar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada talenta muda lokal untuk berkembang dan bermain di tim utama. Proses ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang cermat untuk memastikan keseimbangan antara pengalaman dan bakat muda di dalam skuad. Harapan dan optimisme untuk masa depan. Meski mengalami berbagai tantangan dalam perekrutan pemain, Arema FC tetap optimis dalam membangun tim yang kompetitif untuk musim 2024. Manajemen dan staf pelatih bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan jangka panjang klub. Dengan dukungan penuh dari Aremania, diharapkan Arema FC dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bersaing di papan atas Liga 1. Dalam menghadapi musim yang penuh tantangan ini, Arema FC berkomitmen untuk terus berupaya keras dan mengatasi setiap rintangan. Para penggemar setia diharapkan tetap memberikan dukungan dan kepercayaan kepada tim, karena bersama-sama, Arema FC dan Aremania akan terus berjuang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Arema FC masih dipusingkan dengan persoalan home base untuk Liga 1 musim 2024-2025. Sebab Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, dipastikan tidak dapat digunakan saat kompetisi Liga 1 dimulai sekitar bulan Agustus 2024. Manajer operasional Arema FC Sudarmaji menyatakan, tetap akan mendaftarkan dua stadion yakni Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, dan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.
Sebab Stadion Soe Priadi direncanakan untuk dijadikan home base untuk paruh pertama Liga 1 musim 2024-2025. Setelah itu, mereka akan kembali ke Stadion Kanjuruhan pada paruh kedua kompetisi. Kami rencananya akan mendaftarkan 2 stadion sekaligus. Stadion Kanjuruhan tetap sebagai home base utama, sementara yang kedua ada Stadion Soe Priadi sebagai alternatif, ucap Sudarmaji, Rabu, 19 Juni 2024. Meskipun sudah memastikan 2 stadion untuk kompetisi musim 2024-2025, Arema FC masih menunggu kepastian kapan Stadion Kanjuruhan akan selesai direnovasi. Berdasarkan timeline dari pemerintah Kabupaten, Pemkab, Malang, Stadion Kanjuruhan akan selesai pada Desember 2024. Kami sekarang masih harus memastikan dulu kapan Stadion Kanjuruhan selesai direnovasi. Sehingga kita bisa pastikan kapan mulai memakai Kanjuruhan, kata Sudarmaji. Alasan inilah yang membuat Singo Edan akan berkandang di Blitar lebih dulu pada Agustus 2024 hingga Desember 2024. Baru kemudian kembali ke Stadion Kanjuruhan yang telah 100% direnovasi. Namun diakui Sudarmaji, penggunaan Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, itu masih berupaya melobi pemerintah kota, Pemkot, Blitar untuk mendapatkan restu penggunaan stadion di Jalan Kelut, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Mereka menjanjikan penyelenggara yang aman, sehingga tidak akan ada kerusuhan antar supporter ke depannya. Kami sangat ingin berdialog dengan pemerintah Kota Blitar untuk berbincang secara objektif dan aktual, seputar persiapan keinginan kami berkandang di Stadion Soe Priadi, tuturnya. Sudarmaji mengatakan Arema FC akan mengupayakan agar pertandingan tidak dilakukan pada malam hari. Mereka bahkan siap mengurangi jumlah penonton di bawah kapasitas Stadion Soe Priadi yang mencapai 15.000 kursi. Pertandingan juga diharapkan berlangsung sore hari saja, agar Aremania tidak terlalu malam ketika pulang dari nonton pertandingan. Ini juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, katanya. Sebelumnya, Wali Kota Blitar Santoso menyampaikan alasan penolakan Arema FC berkandang di Blitar selama Liga 1 musim 2024-2025, sambil menunggu proses Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, selesai direvitalisasi. Penolakan ini karena sebagian besar warga Kota Blitar masih trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Aremania ketika melawan Persebaya Surabaya pada laga semifinal Piala Gubernur Jawa Timur. Arema FC mulai melepas satu persatu anggota timnya di bursa transfer Liga 1 2024-2025 ini. Kini giliran pemain Bagas Adi Nugroho yang memilih tidak melanjutkan kontraknya dengan klub berjuluk Singo Edan tersebut. Bagas Adi melalui kebersamaan yang cukup panjang dengan Arema FC, dimulai dari musim 2017. Meski sempat membela Bayangkara FC di musim 2019, ia memutuskan kembali bergabung dengan Arema FC pada 2020 hingga akhir musim Beri Liga 1 2023-2024 lalu. Selama berseragam Arema FC, pemain asal Sleman tersebut telah bermain sebanyak 113 kali di berbagai level kompetisi dan turnamen. Kontribusinya yang signifikan telah memberikan warna tersendiri bagi tim, baik dari segi defensif maupun kepemimpinan di lapangan. Pernyataan terima kasih dan penghormatan dari manajemen. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bagas Adi atas kontribusinya selama ini. Ia juga menghormati keputusan pemain tersebut untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Arema FC di musim yang akan datang. Catatan Arema FC dan Bagas cukup panjang. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk tim ini. Semoga ke depan, karir di klub barunya nanti lebih berkembang, kata pelatih yang akrab disapa Inal itu.
Teguh Amiruddin juga pamit dari Arema FC. Selain Bagas Adi, Arema FC juga ditinggal oleh penjaga gawangnya, Teguh Amiruddin. Musim lalu, Teguh tampil sebanyak 7 kali dengan total waktu bermain 528 menit. Namun, dia dipastikan tidak akan berkostum Arema FC di musim 2024-25, dan telah memutuskan untuk pamit dari tim Singoedan. Teguh memilih untuk tidak lagi bersama Arema. Kami menghormati keputusan Teguh, ucap Yusrinal Fitriandi. Inventarisasi kebutuhan tim dan persiapan musim depan. Setelah 2 pemain memutuskan untuk hengkang, Arema FC kini tengah melakukan inventarisasi kebutuhan tim untuk musim depan. Yusrinal Fitriandi menyatakan bahwa persiapan sedang berjalan bertahap untuk menyambut kompetisi yang akan datang. Doakan, bertahap sudah kita lakukan untuk mempersiapkan tim menyambut kompetisi, ujar pria berkacamata itu. Upaya upgrade tim pasca musim buruk. Musim lalu, Arema FC terseok-seok di papan bawah klasemen BRI Liga 1 2023-2024 dan nyaris terdegradasi. Oleh karena itu, manajemen klub bertekad untuk melakukan upgrade tim secara signifikan. Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa Arema FC tidak akan bersandar pada nasib musim lalu, tetapi akan bergerak maju dengan peningkatan kualitas tim. Jadi artinya, Arema tidak bersandar dengan nasib kemarin. Move on memang harus karena upgrade tidak mungkin seperti kemarin-kemarin saja, tandasnya. Optimisme dan harapan untuk masa depan. Dengan adanya perubahan dan peningkatan yang direncanakan, harapan besar diletakkan pada tim untuk kembali bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Para penggemar Arema FC, yang dikenal sebagai Aremania, diharapkan tetap memberikan dukungan penuh untuk tim kesayangan mereka. Manajemen Arema FC yakin bahwa dengan strategi yang tepat dan perekrutan pemain yang berkualitas, tim Singoedan akan dapat mengembalikan kejayaannya dan memenuhi harapan para pendukungnya di musim 2024-2025.